masyarakat masih ada yang belum paham apa tugas dan fungsi dari Bawaslu itu sendiri dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya di tingkat kabupaten kota. Ya, jadi secara regulasi atau yang tertuang dalam Undang-Undang tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7 ya, bahwa tugas Bawaslu itu memastikan semua proses tahapan itu berjalan dengan baik, tahapan pemilu ataupun pilkada. Di Bawaslu itu ada aplikasi yang namanya Sigap Lapor. Dan kita juga membuka ruang untuk masyarakat walaupun hanya lewat ponsel atau lewat secara langsung ke kantor bisa melaporkan, atau hanya lewat informasi saja, itu kita bisa jadikan informasi awal dan bisa kita tindak lanjuti. Tentu saya bagaimana lebih menjaga ya, bagaimana lebih meningkatkan sehingga meningkatkan tugas pengawasan kami sehingga trust publik terhadap badan atau lembaga pengawas ini tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo teman pemilih. Senang sekali kita bisa kembali hadir menyapa seluruh masyarakat Kota Kotamobagu dimanapun Anda berada. Saya Yanti Balompapung selaku host pada hari ini menyapa Anda dari ruang podcast KPU Kota Kotamobagu. Dan yang spesial, kita pada hari ini kedatangan tamu dari lembaga sahabat yang tak kalah penting dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu dari Bawaslu Kota Kotamobagu. Sudah hadir bersama kita Ketua Bawaslu Kota Kotamobagu, Ibu Yunita Mokodompit. Langsung saja kita menyapa beliau. Halo, apa kabar Ibu Yunita? Halo Ibu Yanti, apa kabar? Ya, terima kasih sudah hadir di studio podcast KPU Kota Kotamobagu, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya Ibu, kita masuk pada segmen pertama, yaitu peran strategis Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Nah Ibu, mungkin masyarakat masih ada yang belum paham apa tugas dan fungsi dari Bawaslu itu sendiri dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya di tingkat kabupaten kota. Ya, jadi secara regulasi atau yang tertuang dalam Undang-Undang tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7 ya, bahwa tugas Bawaslu itu memastikan semua proses tahapan itu berjalan dengan baik, tahapan pemilu ataupun pilkada. Tentunya Bawaslu hadir untuk bagaimana menjaga proses demokrasi di satu wilayah, misalnya dalam tingkat kabupaten kota, itu berjalan sesuai dengan regulasi. Tahapannya, baik tahapan maupun subtahapan, berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh aturan itu sendiri. Nah, bicara tentang peran Bawaslu, tentunya memang negara kita ini salah satu atau satu-satunya negara yang memiliki Bawaslu. Ya, karena memang pengawasan pada pilkada atau pemilu itu peran serta Bawaslu ini sangat dibutuhkan, terutama pada tahapan-tahapan yang cukup krusial, misalnya ada pada tahapan kampanye atau tahapan distribusi logistik dan tahapan inti, yaitu pada hari H pada saat pemungutan suara. Jadi intinya Bawaslu ini bukan hanya bertugas mengawasi ya, tapi juga mengedukasi dan menjaga kualitas demokrasi itu sendiri. Iya betul. Jadi selain mengawasi, Bawaslu juga punya tugas pencegahan ya, punya tugas juga penindakan ya. Namun sebelum masuk pada penindakan, ada yang namanya pencegahan. Itu salah satu upaya kita adalah sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana sebenarnya pelaksanaan pemilu itu yang baik, bagaimana sebenarnya pelaksanaan pemilu itu yang bermartabat dan berintegritas. Itu yang kami harapkan dalam setiap momentum-momentum demokrasi yang dalam hal ini pemilu dan pilkada. Pada pemilu dan pilkada adalah pesta demokrasi yang sangat kompleks ya Bu. Dalam prosesnya tentu ada banyak
tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu. Ya. Kalau di daerah kita, Kota Mobagu ini, apa tantangan terbesarnya yang Ibu hadapi bersama tim dalam melakukan pengawasan itu? Ya, jadi kalau berangkat dari pemilu kemarin dan pilkada, karena tantangan kita untuk wilayah Kota Mobagu dalam kondisi geografis kita kan, Iya, Kota Mobagu ini cukup kecil karena hanya 4 kecamatan. Namun Kota Mobagu ini memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, bahkan lebih ketimbang daerah Bolaang Mongondo Raya. Ya, jumlah DPT-nya lebih banyak ketimbang daerah Bolaang Mongondo Raya, dan kondisi sosiokultural masyarakat Kota Mobagu ini kan multi etnik. iya, Nah, di multi etnik inilah kita bagaimana mendorong pengawasan, pencegahan kita agar tidak terjadi salah satunya isu SARA, kampanye isu SARA, ya kan. Berikut juga tantangan terbesar kita yaitu pada ketersediaan SDM kita yang kurang, bahwa kita ketahui bersama untuk kecamatan saja kan kita hanya 3. Untuk kelurahan desanya kita hanya 1. Sementara untuk mengawasi di satu kelurahan desa dengan jumlah RT yang saya kasih contoh ya, Ya. misalnya Kota Gogagoman Ya. ya, Kota Mobagu Barat itu kan banyak ya. Jumlah TPS-nya banyak ya. Nah, Iya, dengan 1 pengawas memang kita kerja keras, harus dimaksimalkan. Nah, salah satu bentuk upaya kita adalah kita berkolaborasi dengan masyarakat dalam bentuk pengawasan partisipatif. Seperti itu. Berikut juga dengan kondisi Kota Mobagu dengan daerah yang kecil sehingga informasinya cepat menyebar. Salah Ya. satu tantangan juga ialah penggunaan media sosial. Memang kemarin itu pengawasan di media sosial kita ini cukup membuat kita kelabakan juga ya, karena memang pengguna terbanyak kan ada di Kota Mobagu. Informasinya cepat menyebar, baik itu yang berita hoax, kampanye black campaign ya Iya. kan, terus juga isu-isu yang lain yang sifatnya itu saling menjatuhkan. Maka kita teman-teman jajaran Bawaslu sampai dengan tingkat ad hoc, dan tentu kita memaksimalkan dengan pengawasan partisipatif kita bagaimana agar supaya potensi pelanggaran ini bisa kita tekan, kita minimalisir atau mungkin tidak terjadi. Ya. Itu yang menjadi tujuan kita. Ini menarik sekali ya, Bu. Selain isu SARA seperti tadi, kita ada salah satu isu penting yang setiap pemilu selalu ada, yaitu netralitas ASN, TNI, dan juga Polri. Bagaimana strategi Bawaslu memastikan bahwa mereka itu dalam posisi yang netral? Ya, baik. Jadi memang terkait dengan ASN, saya pilah dulu ya. Ya. ASN ini kan memang dituntut wajib netral dan memiliki hak politik, dalam artian bisa memilih. Sementara TNI Polri ini dituntut netral tapi kan tidak memilih. Tidak memilih. Jadi di satu sisi kita kerja kerasnya ini ke ASN. Karena kenapa? ASN ini kan salah satu faktor menjadi penggeraknya adalah intervensi dari penguasa atau kekuasaan itu sendiri ya. Apalagi kalau daerah yang melaksanakan pemilu atau pilkada itu ada incumbent-nya. Jadi memang kerja keras karena pasti ada intervensi, bahkan sampai diintimidasi. Iya. Persoalan dukung-mendukung paslon ini. Jadi kita salah satu strategi kita ya tentunya kita yang pertama memberikan edukasi, sosialisasi dan edukasi kepada teman-teman ASN bahwasanya inilah batas-batas untuk teman-teman ASN yang tidak bisa dilewati dalam hal kampanye. Teman-teman bisa mengetahui visi dan misi dari pasangan calon itu sendiri, tapi dengan batasan-batasan tertentu, tidak bisa terlibat secara langsung dalam proses kampanye. Berikut tentunya juga kita berkolaborasi dengan Pemda ya, karena memang dalam hal ini Bawaslu tidak bisa hanya bekerja sendiri. Baik itu dalam pengawasan netralitas ASN, TNI Polri atau pengawasan peserta pemilu lainnya. Kenapa? Karena sebenarnya begini, tanggung jawab atau keberhasilan dari pemilu itu bukan hanya tanggung jawab dari Bawaslu, tapi bagaimana peran aktif
dari masyarakat untuk sama-sama terlibat, sama-sama berkolaboratif, mengambil peran sehingga pemilu-pemilu yang bermartabat, yang berintegritas, yang sama-sama kita inginkan, yang sama-sama kita harapkan itu bisa tercapai. Karena kalau hanya disandarkan atau diharapkan pada Bawaslu itu sendiri, maka cukup, bahkan saya bisa katakan Bawaslu nggak bisa kalau hanya Bawaslu bekerja sendiri. Maka dibutuhkan kolaboratif dari stakeholder, bahkan lapisan masyarakat. Ya, kalau dari masyarakat sendiri Bu, apakah sejauh ini seperti apa partisipasi masyarakat dalam pengawasan? Kalau kemarin, pada pemilu kemarin, pada pilkada kemarin, memang ada juga masyarakat yang kurang adaptif ya, atau kurang terlibat dalam persoalan pemilu, dalam tahapan kampanye atau dalam tahapan perhitungan, tahapan-tahapan yang krusial. Karena saya kasih contoh, jarang, bahkan kurangnya laporan, ada laporan, tapi itu rata-rata juga hasil dari temuan kita teman-teman jajaran di lapangan, bahwa masyarakat entah takut melapor atau ada faktor lain sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan itu tidak tersampaikan. Karena kan itu yang tadi saya katakan, bahwasanya ada keterbatasan sumber daya kita. Maka kenapa kita minta libatkan masyarakat agar supaya semua kita bisa menekan potensi-potensi pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Hanya saja itu, masyarakat kadang kurang adaptif atau mungkin takut melapor karena ya ada beberapa faktor sih yang kami lihat, apakah kedekatan ataukah karena dukungan ya, ataukah kekerabatan ya, atau mungkin tidak mengantongi cukup bukti, karena kan dalam proses penanganan ini kan harus ada bukti. Ya, seperti itu. Ini sebenarnya sangat penting ya Bu, sebenarnya Bawaslu itu membuka peluang bagi masyarakat untuk melapor, dan tentu saja privasinya terjaga ya bagi setiap pelapor. Jadi kita di Bawaslu itu ada aplikasi yang namanya Sigap Lapor, dan kita juga membuka ruang untuk masyarakat walaupun hanya lewat ponsel atau lewat secara langsung ke kantor bisa melaporkan, atau hanya lewat informasi saja, itu kita bisa jadikan informasi awal dan bisa kita tindak lanjuti, dan jika terjadi dan mencukupi bukti untuk kita tindak lanjut sebagai temuan, maka kita akan proses. Jadi kita mendorong masyarakat itu walaupun tidak melapor secara resmi, tapi baiknya melapor sih. Walaupun tidak melapor secara resmi, tapi minimal ada informasi awal yang disampaikan ke kita itu, walaupun hanya lewat WhatsApp atau mungkin media sosial apalah yang bisa, atau lewat telepon juga bisa, atau surat juga bisa disampaikan ke kami Bawaslu Kota Kotong Banggu, pasti akan kami tindak lanjuti. Ya, baik Bu. Dan ketika ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu, bagaimana mekanisme tindak lanjut dari Bawaslu? Ya, tentunya kalau pelanggaran kan kita ada prosedur. Ada prosedur penanganan pelanggaran. Jadi ketika ada informasi terkait pelanggaran, jadi pelanggaran ini kan ada pelanggaran yang dilaporkan itu dari masyarakat yang datang melapor, atau pelanggaran yang bentuknya temuan. Temuan ini adalah hasil pengawasan langsung oleh jajaran kami di lapangan pada saat bertugas. Nah, dalam proses penanganan pelanggaran tentunya ada prosedur yang harus kita lewati. Jadi ada kalau pada pemilu itu dengan timelinenya itu 7+7. Nah, kalau untuk pilkada 3+2. Jadi 7+7 itu 7 hari pertama. Jika belum cukup untuk kita tindak lanjuti, maka ditambah 7 hari kedua. Kalau pada pilkada 3 hari pertama dan ditambah dengan 2 hari selanjutnya. Jadi memang keterbatasan waktu ini juga yang menjadi salah satu tantangan. Karena kan dalam penanganan pelanggaran itu kan kita butuh saksi, harus mengklarifikasi dan lain sebagainya. Jadi dengan keterbatasan waktu, itu salah satu tantangan kami di Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran. Baik Bu. Nah, ini supaya pengawasan makin kuat ya Bu, pasti Bawaslu juga bekerja sama dengan lembaga lain. Nah, sejauh apa sinergi yang Ibu lakukan sejauh ini, sinerginya seperti apa?
Eh, pada pilkada kemarin saya ambil sampel ya, pada Ya, pemilu ya. dan pilkada kemarin. Jadi kita berkolaborasi dengan semua stakeholder terkait. Dalam hal ini pemerintah daerah, terus juga TNI Polri, terus juga tim Gakumdu kami yang di dalamnya ada kejaksaan, ada kepolisian. Kita berkolaborasi juga dengan masyarakat, dengan OKP-OKP, dengan teman-teman media. Kenapa? Agar semua regulasi atau kerja-kerja pengawasan kami bisa tersampaikan ke masyarakat lewat media. Makanya kita berkolaborasi dengan media. Ada juga kolaborasi atau kerjasama dengan dunia pendidikan, dalam hal ini kampus-kampus universitas ya. Tapi kalau untuk Kota Mobagu kita belum, tapi kalau untuk Skup Sulut itu dalam skala Sulawesi Utara sudah ada beberapa kerjasama MOU dengan kampus-kampus. Nah, jadi semua kita maksimalkan, kita optimalkan kerjasama ini agar semua berperan untuk terlibat bersama-sama menjaga demokrasi ini agar ya kita letakkan pada porsinya bahwa demokrasi ini, pemilu ini harus berintegritas dan harus bermartabat seperti itu. Ya, luar biasa. Nah, Ibu, sekarang kita beralih ke topik yang tentunya tidak kalah pentingnya, pendidikan politik dan penguasaan partisipasi. Menurut Ibu, mengapa penting bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula, untuk terlibat dalam pengawasan pemilu? Ya, karena pemilih pemula ini kalau bagi kami tidak hanya dijadikan objek, karena kan pemilih ini adalah objek pengawasan, tapi juga subjek. Bagaimana pemilih pemula ini bisa mengambil peran untuk mengawasi jalannya pemilu. Dan kita untuk sekarang ya ada program yang namanya P2P. Di non tahapan ini kita melaksanakan program yang namanya P2P. P2P ini adalah pendidikan partisipatif pemilih. Ya, jadi kita sasarannya adalah pemilih pemula. Nah, tujuan dari P2P ini adalah salah satu untuk wadah memberikan pendidikan atau edukasi politik kepada pemilih pemula, sehingga ke depan pemilih pemula ini sudah memahami terkait dengan bagaimana proses demokrasi itu sebenarnya, bagaimana sebenarnya kita jadi pemilih, apa hak-hak kita, apa kewajiban kita, dan sejauh mana kita bisa mengakses semua informasi-informasi terkait dengan kepemiluan itu sendiri. Jadi kita bekerja sama sudah dengan ada beberapa sekolah. Jadi P2P tapi lewat daring ya. Ada beberapa sekolah kita menjaring, dalam setiap sekolah itu ada 10 siswa. Jadi kita menjaring 10 siswa untuk diikutkan dalam program P2P ini. Sehingga memang sasaran kita adalah bagaimana pemilih pemula ini ke depan itu sudah memahami tentang sebenarnya seperti apa demokrasi itu. Bagaimana kita menyikapi demokrasi yang baik itu seperti apa. Ya, itu memang semua pasti akan sangat setuju dengan program yang Bawaslu laksanakan. Iya, dan ada juga program yang satunya itu kita bekerja sama dengan namanya Saka Adiatsa. Itu program kita berkolaborasi dengan Pramuka, Kuartir Cabang. Kita kemarin sudah sempat berkoordinasi dengan ketua Kuartir Cabang untuk bagaimana kita memberikan atau berkolaborasi untuk pemilu mendatang, mengambil peran, teman-teman Pramuka ini mengambil peran dalam pengawasan partisipatif pada pemilu mendatang. Memang sasaran kita adalah untuk mempersiapkan sejak dini pemilu tahun 2029. Ya, Bu. Bentuk kegiatan sosialisasi atau pendidikan politik yang telah dilakukan di Bawaslu, yang telah Bawaslu lakukan di Kota Mobagu sekarang ini sudah seperti apa? Ya itu yang tadi, kalau misalnya untuk persiapan ke depan tahun 2029 pemilu itu kita ada 2 program yang tadi, P2P sama Saka Adiatsa. Itu kita memang tujuannya bagaimana kita mempersiapkan sejak dini pemilu itu harus memang, karena kan tujuan kita kan pemilu yang berintegritas, pemilu yang bermartabat, maka kita mempersiapkan sejak dini. Jadi keterlibatan dari lapisan masyarakat ini termasuk yang tadi pemilih pemula itu bisa mengambil peran untuk berperan aktif pada pengawasan
ke depan pemilu di tahun 2029. Karena memang pemilu tidak hanya kita persiapkan pada tahapan saja, tapi Iya. tahapan ini justru menjadi momen kita untuk memperkuat, salah satunya adalah lewat penguatan kapasitas kita, penguatan kelembagaan kita. Nah, bentuk-bentuknya adalah yang itu kita sosialisasi, kita bikin kerjasama, ya kan, terus juga ada penguatan-penguatan kelembagaan secara internal ya di jajaran kami yang ada di Bawaslu Kota Temanggung. Jadi kami di Bawaslu ada paradigma baru, Iya. namanya itu kerja demokrasi. Nah, kerja demokrasi ini tidak terbatas pada tahapan saja, tapi di masa non tahapan, karena kan stigma di masyarakat bahwasanya kita ini lembaga tahapan yang Iya. bekerjanya hanya pada masa tahapan. Nah, bagaimana kita menepis itu, bahwasanya Bawaslu itu hadir, penyelenggara itu hadir untuk semua tahapan, baik itu tahapan yang secara nasional ya, untuk tahapan pilkada atau pemilu, dan non tahapan ini bagaimana kita mempersiapkan lewat yang program tadi, penguatan kelembagaan. Kita bikin kerjasama dengan pihak-pihak pendidikan ya, lembaga-lembaga pendidikan, dan juga kita bikin yang dengan OKP juga, sosialisasi dengan media, semua stakeholder kita libatkan. Jadi Bawaslu sebenarnya tetap bekerja Ya, walaupun non tahapan. iya, Bawaslu tetap hadir, tetap bekerja di masa non tahapan. Jadi tidak ada lagi stigma bahwa hanya bekerja lembaga tahapan, tapi non tahapan itu off. Tidak, kami tetap tetap bekerja. bekerja. Iya. Ya. Selanjutnya Bu, tema selanjutnya adalah kesiapan menuju Pilkada 2029. Pemilu dan pilkada berikutnya memang masih beberapa tahun lagi ya Bu, tapi persiapan tentu sudah mulai dilakukan. Apa langkah-langkah pencegahan yang sudah disiapkan sejak tahap awal seperti saat ini? Ya, kalau langkah-langkah pencegahan yang tadi saya katakan bahwa ada kerjasama dengan lembaga pendidikan, terus juga kita bikin ada juga sosialisasi Ya. dengan stakeholder ya, terus juga kita ya bentuk-bentuk kerjasama seperti itu yang dimana kerjasama ini nanti melibatkan semua stakeholder ke depan pada pemilu 2029 ini, semua terlibat untuk berperan, bahwa sudah ada kesadaran masyarakat bahwa keberhasilan dan kesuksesan pemilu dan pilkada itu bukan hanya tanggung jawab dari Bawaslu, tapi bagaimana kita sama-sama berperan, untuk berperan aktif untuk sama-sama mengawasi. Ya, walaupun dibatasi dengan kewenangan. Iya. Ya, karena kan ada aturan terkait dengan kewenangan pengawasan partisipatif dan kewenangan kita selaku pengawas pemilu. Nah, itu kan ada aturan yang mengatur terkait itu. Tapi kita sudah mempersiapkan sejak dini, termasuk juga ada penguatan kelembagaan kita, penguatan kapasitas kita di jajaran internal kita ya. Iya. Jadi kita mendorong untuk pemahaman terkait dengan regulasi, dan kita juga merefleksi ya, pemilu kemarin, pilkada kemarin, apalagi yang kurang yang kita bisa jadikan itu bahan evaluasi, bahwasannya yang kurang itu kita perbaiki, kita lengkapi ya kan. Terus juga yang kita berharap pemilu ke depan itu lebih baik lagi. Iya. Walaupun pemilu kemarin, pilkada kemarin saya katakan sudah cukup baik ya, bukan cukup baik tapi baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena Kota Mobagu itu salah satu wilayah yang melaksanakan pilkada yang tidak ada gugatan di MK. Dan itu saya pikir adalah sebuah pencapaian. Dan Kota Mobagu dengan persoalan masyarakat yang kompleks ya, dengan jumlah masyarakat DPT-nya yang cukup banyak. Iya. Kemarin pada pilkada kondisi keamanannya cukup terjaga, kondusif. Nah, saya pikir itu adalah hasil dari kerja-kerja pengawasan kami, bahwasannya apa yang kami targetkan, bahwa apa yang kami ingin capai itu ya tercapai pada pilkada kemarin. Ya. Alhamdulillah pemimpinnya sudah ada dan keadaan kotanya juga kondusif. Seperti itu. Ya, ini sangat luar biasa ya Bu. Tema selanjutnya refleksi dan harapan. Kita kembali refleksi
pada kegiatan pilkada dan pemilu yang baru saja terlaksana. Dalam setiap pemilu pasti memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Betul. Apa pelajaran yang sangat penting yang Bawaslu Kota Mobagu petik dari pengalaman sebelumnya? Ya, jadi sebenarnya ini lebih ke kesan dan pesan ya, Ya. Yati, ya. Jadi begini, memang Kota Mobagu ini kalau dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Utara kan jumlah kecamatan yang paling kecil ya. Jumlah kecamatannya hanya 4. Tapi dengan kompleksitas persoalannya persoalan pemilunya yang cukup membuat kita ya kerja keras lah. Iya. Ya, kenapa saya katakan demikian yang tadi bahwasanya masyarakat kita multi etnik ya. Terus juga penyebaran informasi yang cepat ya. Terus juga masih ada budaya-budaya politik uang yang memang kita coba untuk pangkas ya kemarin itu. Kita memaksimalkan kerja kita bagaimana untuk mencegah politik uang ini. Ya walaupun memang gampang-gampang susah. Persoalan politik uang ini gampang-gampang susah ya, karena bicara hukum kan harus ada pembuktian. Nah, pada politik uang ini kan ada pelanggaran pidana, maka harus ada pembuktian. Nah, itu yang jadi tantangan bagi kita. Mungkin ke depan ada perbaikan regulasi sehingga itu bisa mencakup atau secara komprehensif tugas kita itu bisa tercover di situ. Karena kalau juga ada batasan-batasan regulasi, kita juga kan melangkah hati-hati ya. Karena kan ini berkonsekuensi hukum. Kita juga melangkah itu harus hati-hati. Nah, itu salah satu tantangan kita juga, kesan dan pesan kita ke depan. Terus juga terkait dengan jajaran kami yang masih dengan jumlah personil yang sedikit ya. Saya berharap ke depan ada perubahan regulasi dengan mempertimbangkan apakah di tingkat kelurahan desa atau kecamatan personilnya ditambah atau seperti apa ya. Nanti itu akan itu kan kewenangannya para pembuat undang-undang ya, kita menunggu saja. Tapi saya punya harapan demikian karena untuk Kota Mobagu yang kecil ini sudah seperti itu ya tingkat kesulitan kita, dalam artian kita bekerja keras karena struktur masyarakat kita, struktur sosial masyarakat kita yang multi etnik dari berbagai wilayah yang dimana berpotensi untuk isu sara. Itu yang kita tekankan karena memang kemarin juga di pemilu ada isu sara yang kita proses penanganan pelanggarannya. Nah, pesan untuk keharapan saya untuk pemilu berikut, tentunya saya berharap kami lembaga pengawas ya, jajaran pengawas Bawaslu tentunya berharap pemilu ke depan itu lebih baik, lebih bermartabat ya. Pemilu ini sudah baik, tapi saya berharap ada perbaikan-perbaikan yang lebih signifikan yang kami rasakan untuk pemilu ke depan. Ya, kalau untuk pilkada karena ada pasca putusan MK 135 terkait dengan serentak nasional dan serentak daerah, maka kita menunggu. Kita menunggu untuk pilkadanya karena tahun depan itu sudah masuk dalam tahapan pembahasan terkait mengenai undang-undang pemilu. Karena kan pasca putusan MK kemarin, jadi ada penyesuaian lah di dalam. Jadi kita ya menunggu saja. Ya, kita berharap para pembuat undang-undang melihat kita yang di bawah ini ya, jajaran di bawah dengan kompleksitas persoalan, karena kita kan bekerja di lapangan. Jajaran kita yang garda terdepan yang mengawal demokrasi ini jajaran kita. Jadi ya diperhatikanlah terkait dengan personilnya, terus terkait dengan mungkin ya uang kehormatannya dipertimbangkan karena dengan konsekuensi tugas yang cukup berat ya. Karena kalau misalnya teman-teman KPU contoh di pada hari H ya kan bertugas 2 hari di TPS, maka teman-teman Panwas tidak bisa pulang 2 hari juga di TPS ya kan. Jadi kurang lebih kan sama kan, melekat. Teman-teman ini pengawasannya melekat, jadi kurang lebih sama. Nah, itulah harapan-harapan saya karena memang harus ada pertimbangan ya, kalau saya sih bilangnya pertimbangan kemanusiaan lah. Dari sisi kemanusiaan lah dilihat beban kerja yang ya kan, terus dilihat juga kondisi wilayahnya. Untuk kita Kota Mobagu masih bagus, tapi bagaimana dengan daerah kepulauan yang memang mengejar deadline waktu, kalau masuk pada
musim atau cuaca yang tidak mendukung kan beresiko juga. Iya. Baik itu logistik atau beresiko kepada jajaran itu sendiri. Ya, tentang perkembangan teknologi informasi ya Bu ya. Bagaimana Bawaslu beradaptasi dengan teknologi informasi ini? Nah, ini juga yang jadi tantangan besar kita, Bu Yanti. Kenapa saya katakan demikian? Dengan transformasi digital sekarang yang kita ketahui ya, dengan kemajuan teknologi, kemarin saja itu kita memang kerja keras. Karena proses pembuktian dalam teknologi ini kan cukup sulit ya. Iya. Ya, karena kalau hanya sebatas status juga kan bisa ada alibi ya, bisa ada alibi bahwa oh bukan saya yang berstatus, saya Iya. anak misalnya, atau saya teman yang pinjam saya HP terus berstatus seperti itu. Nah, jadi memang persoalan digital ini dia memang jadi tantangan besar bagi kami ke depan ya pada pemilu 2029 kan kita ketahui sekarang sudah ada yang namanya AI. Iya. Ya, AI ini yang memang kenapa saya katakan demikian? Karena kan kalau AI ini, pengguna AI ini, misal saya kasih contoh. Saya yang bicara, saya foto saya, tapi bisa saja orang lain yang mengendalikan. Nah, yang isi suara kan Iya. ya. Nah, yang bicara ini takutnya yang disampaikan kan narasi-narasi negatif. Iya. Itu yang menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita melakukan pengawasan pada media-media terlebih menggunakan AI ya, para masyarakat atau pemilih yang sudah menggunakan AI. Jadi kan bisa saja yang melakukan black campaign bukan yang bersangkutan, karena AI kita sulit untuk membedakan. Jadi memang yang asli tantangan dan palsu. ya sudah sulit membedakan ini foto asli atau palsu ya kan. Memang harus ada harus diteliti betul-betul ya, harus dibuktikan betul-betul bahwasannya yang bersangkutan yang menyatakan pernyataan tersebut. Tidak bisa kita hanya sekilas, apalagi kalau AI memang susah sekali kalau Susah untuk iya. Tapi di satu sisi juga transformasi digital ini membawa manfaat untuk kita. Jadi terkait dengan akses kepemiluan ya kan, bisa Informasi informasinya itu kan kita bisa akseskan dengan cepat. Terus juga terkait dengan regulasi ya kan, semua kita mudah untuk mengakses. Cuma yang itu tadi, kalau misalnya dalam tahapan kampanye apalagi pilkada, aduh memang agak sulit, bukan agak sulit tapi memang tantangan berat. Tapi siapa tahu ke depan kita ada regulasi yang terkait khusus ya, menangani persoalan pengawasan di media sosial yang menggunakan AI ini. Ya kan, karena itu sangat penting. Iya, dengan dukungan termasuk dukungan sarkas atau anggaran juga, karena kan kalau bicara medsos ini harus diteliti dengan betul pembuktian. Harus ada tim ahli. Ya, harus punya tim ahli. Jangan kita tidak bisa berspekulasi. Ya, seperti itu. Baik Bu, kita masuk pada tema berikut, yaitu divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan pelatihan, serta data dan informasi. Mungkin ini adalah divisi yang include dengan Ketua Bawaslu. Iya, betul. Jadi Bu, ini masuk ke tema internal. Mungkin Ibu bisa menjelaskan tugas dan fungsi dari divisi yang Ibu pimpin ini. Jadi secara umum divisi SDM ini sebenarnya sama juga dengan lembaga lain, yang hampir sama, mirip-mirip lah dengan tugas divisi SDM itu pada lembaga-lembaga lain. Ya, kita divisi SDM itu bagaimana mengkoordinasikan ya tugas-tugas kelembagaan yang ada di internal kita. Nah, kita kan punya 3 divisi. Nah, SDM salah satunya mengkoordinasikan tugas-tugas itu, karena divisi yang ada di kita itu hanya leading sektor. Tapi bagaimana kita melaksanakan agar semua itu bisa terintegrasi dengan baik. Itu hanya leading sektor untuk kita melaksanakan tugas. Tapi tetap tugasnya adalah secara utuh tugas kelembagaan. Nah, fungsi dari SDM itu. Yang kedua tentunya memberikan bimbingan ya, atau penguatan kapasitas. Nah, di non tahapan ini memang SDM lah yang tampil dengan parmas humasnya, karena kan mendorong
partisipasi masyarakat lewat ya sosialisasi itu. Nah, kita bagaimana memberikan penguatan edukasi ya kepada jajaran kita, kepada jajaran internal kita, agar ke depan itu pemilu itu mana yang kemarin yang kurang itu kita jadikan evaluasi, dan yang ke depan itu kita persiapkan sejak awal, sejak dini, sehingga ya walaupun tidak bisa dipastikan ya Bu, bahwa ke depan walaupun sudah dipersiapkan tapi tidak ada pelanggaran, tidak ada jaminan juga. Tapi minimal kita sudah mempersiapkan, kita sudah bekerja bahwa Bawaslu ini mengawal demokrasi sejak awal. Sejak awal hingga pada tahapan siapa sebenarnya pemimpin yang terpilih pada pilkada. Nah, itu tugas-tugas SDM ada pada wilayah tersebut, mengkoordinasikan, terus juga penguatan kapasitas kelembagaan, pembinaan terhadap jajaran, karena kan dalam pelaksanaan tugas kadang juga jajaran ada yang mungkin kurangnya pemahaman terhadap regulasi, sehingga ada sedikit ada sedikit keluar konteks lah. Makanya itu yang kita selalu evaluasi untuk jajaran, bahwa wajib untuk kita memahami terkait dengan regulasi karena memang itu yang menjadi benteng kita untuk melaksanakan tugas. Kita paham dulu tugas kita apa, agar kita ketika turun di lapangan ya kan, kita tidak istilahnya tabrak tembok. Seperti itu. Maka kita perlu mempersiapkan sejak awal, mulai dari jajaran internal dan eksternal. Berikut juga SDM ya berkoordinasi dengan pihak-pihak luar ya, koordinasi kelembagaan ya, sifatnya koordinasi kelembagaan, karena SDM untuk kita yang ada di Kota Mobagu dengan jumlah komposisi 3 itu melekatnya di ketua. Jadi ketua itu mengampu divisi SDM, organisasi, pendidikan dan pelatihan. Jadi SDM OD. Dan Datin, data dan informasi. Ya, seperti itu. Selanjutnya Bu, tantangan terbesar dalam menjaga solidaritas jajaran pengawas itu seperti apa? Ya, karena memang tantangan kita ya dalam satu lembaga, contoh yang saya pimpin ini, Bawaslu Kota Mobagu, kadang kan ada beda pendapat ya. Beda pendapat, beda pemahaman sesama staf atau mungkin sesama jajaran, tapi ya itulah dinamika. Karena kan kalau saya berpikir orang yang punya beda pendapat berarti tandanya dia berpikir. Berarti dia mencerna. Kenapa dia sampai beda? Berarti dia mencerna regulasi ya. Itu yang kita coba komunikasikan bersama. Saya selalu mengatakan bahwa solid dan solidaritas itu tidak akan pernah kita tercapai, tidak akan pernah tercapai kalau kita berpikir sendiri-sendiri. Tapi kita berpikir bahwa lembaga ini adalah keluarga kita, ya kan, bahwa kita satu, ya Bawaslu Kota Mobagu, bahwa ada dinamika ya seperti itulah, ada ya bukan konflik juga sebenarnya, hanya riak-riak kecil lah. Kalau saya menganggap tuh riak-riak itu kecil. Wajar Wajar dalam satu tim itu, dalam satu lembaga itu, saya pikir hal yang wajar karena ada beberapa faktor. Dengan misalnya beban kerja yang banyak ya, mungkin karena capek, mungkin karena capek juga, jadi ada ketersinggungan juga ya kan sesama teman-teman. Nah, disitulah kami, apalagi saya ya SDM masuk untuk memberikan ya, mencoba menengahi untuk bagaimana teman-teman ini jangan dijadikan konflik tapi sebuah dinamika, bahwa kita bekerja pasti ada tantangan. Seperti itu. Itu termasuk program peningkatan kapasitas yang dilakukan Bawaslu untuk pengawas. Iya, betul. Kita juga, karena itu yang paling penting adalah internal kita dulu yang kita benahi kan. Bagaimana kita mengharapkan pemilu yang baik kalau penyelenggaranya tidak baik, ya kan? Bagaimana kita berharap kalau pemilu yang berintegritas, sementara saya tidak bisa menjamin jajaran di dalam ini punya integritas atau tidak, ya kan? Seperti itu. Jadi yang kita benahi dari dalam dulu, baru kita bergerak keluar, agar supaya kita keluar itu solid. Seperti itu. Nah, untuk pengawasan di tingkat bawah ya Bu, bagaimana Bawaslu itu memastikan setiap pengawas mematuhi aturan dan etika pengawasan? Apakah seperti uji coba atau pembinaan yang terus menerus?
Ya, kalau uji coba kayaknya regulasi tidak bisa diuji coba ketika sudah Iya. diundangkan kan sudah buat peraturan sudah tidak. Jadi ketika turun regulasi itu ketika turun maka ya kita langsung menyampaikan kepada jajaran dan meminta juga bukan meminta tapi kita mengajak bersama-sama untuk mari mengupdate sama-sama Nah, bahwa ilmu ini harus diupdate, harus diupgrade ya kan. Maka saya mengajak jajaran untuk memahami setiap regulasi. Karena kan kita ketahui bersama pada tahapan itu tiap tahapan beda regulasinya ya kan. Perbawaslu-nya lain, PKPU-nya lain yang itu kita Perbawaslu kita kan melekat pada pengawasan yang mana pengawasan itu kan ada PKPU yang harus kita awasi. Bagaimana teman-teman KPU itu, contoh di KPU ya, teman-teman KPU itu melaksanakan prosedur sesuai dengan contoh misalnya PKPU. Maka kita harus ada perbawaslu terkait itu. Nah, teman-teman kita internalisasi dulu. Ketika turun regulasi, kita internalisasi dulu ya, kita kasih kaji bersama agar supaya pemahaman ini bisa secara komprehensif ya kepada jajaran. Jangan dipahami sepenggal-sepenggal. Karena kan regulasi ini butuh untuk dicerna ya. Jangan kita pahami sepenggal-sepenggal terus turun di lapangan akhirnya kita salah mengambil langkah dalam misalnya ada satu hal atau contoh misalnya sengketa sengketa yang terjadi pada pelaksanaan tahapan misalnya kampanye, sengketa antar peserta ya yang terjadi di lapangan. Jadi harus dipahami secara komprehensif. Seperti itu. Selanjutnya Bu, apa langkah Bawaslu untuk menyiapkan SDM pengawas yang tangguh tentunya? Langkah-langkah kami yaitu salah satunya dalam bentuk yang tadi penguatan kapasitas ya. Jadi kami untuk Bawaslu Kota-Kota Tembagu sendiri di masa non tahapan ini, jadi saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman pimpinan bahwa tiap divisi itu kita internalisasi jajaran kita. Terlebih kan kemarin pasca pengangkatan CPNS dan P3K kan. Nah kalau P3K ini kan teman-teman yang PPN PNS kemarin yang diangkat kurang lebih sudah paham persoalan regulasi teknisnya seperti apa. Tapi yang yang CPNS ini kan baru. Maka itu kan terdistribusi di tiap-tiap divisi. Maka kita melakukan rapat koordinasi di tingkat pimpinan untuk bagaimana kita internalisasi jajaran kita agar ke depan persiapan untuk jajaran terkait dengan pemahaman, terkait dengan teknis di lapangan ya, itu sudah kita bekali. Ya karena memang persoalan di lapangan ini kalau buta regulasi memang tabrak tembok juga kalau tidak memahami regulasi. Makanya saya sering dorong teman-teman jajaran untuk ketika ada regulasi kita kaji bersama, kita baca bersama terkait dengan aturan-aturan yang mengatur kepemiluan itu. Jangan malas karena juga di non tahapan ini kita mendorong terkait dengan literasi pemilu lewat kita banyak mengakses informasi-informasi kepemiluan, membaca terkait literasi terkait kepemiluan. Bahkan ya kalau misalnya bisa kita membuat tulisan ya atau apalah semacam esai lah yang kita muat dalam media sosial misalnya, bikin catatan-catatan edukasi lah kepemiluan lewat akun-akun pribadi atau kalau bisa ya kerjasama dengan media terus dimuat di media sosial atau di media-media online seperti itu. Jadi pengawasnya bisa yang tangguh, bukan hanya cerdas tapi juga berani, jujur dan independen tentunya. Iya, memang harus seperti itu Bu Yanti, karena kan mengawasi pemilu harus dengan asas pemilu juga. Asas penyelenggaraannya kan harus jujur, adil, mandiri dan seterusnya kan harus seperti itu. Nah, Ibu, untuk membangun kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika politik lokal, apa strategi Bawaslu? Strategi kami dengan yang salah satunya adalah mendorong partisipasi masyarakat. Kita harus adaptif terkait dengan persoalan, kita melihat potensi
potensi-potensi persoalan yang akan terjadi. Iya. Dengan kajiannya adalah kondisi geografis kita, kondisi masyarakat kita untuk Kota Mobagu. Kita melihat dengan kondisi masyarakat yang seperti ini, potensi pelanggaran yang mungkin terjadi seperti ini. Jadi ada pemetaan, Iya. ya. Jadi kita memitigasi sejak awal bahwa ini kemungkinan yang akan terjadi. Maka kita akan coba untuk menetralisir itu atau meminimalisir itu, bahkan kita mencoba untuk mencegah sehingga itu tidak terjadi lewat ya pembinaan kapasitas kepada kelembagaan, jajaran kelembagaan, lewat kolaborasi dengan stakeholder, sosialisasi juga kepada masyarakat ya terkait dengan bagaimana sebenarnya masyarakat ini bisa menumbuhkan kesadaran politik, kesadaran demokrasinya untuk berdemokrasi, untuk berpolitik secara sehat, ya kan? Karena kan banyak masyarakat yang masih terbawa dengan pola-pola lama ya atau budaya-budaya yang kalau misalnya dalam tahapan kampanye misalnya ya kan, kalau mendukung itu sudah mendukung secara militan ya kan, jadi kalau ya sampai sudah terjadi misalnya ada ada persoalan internal misalnya keluarga, ya sampai bersaudara sudah putus hubungan silaturahmi, sampai ada perpecahan dalam keluarga. Seperti itu yang kita coba beredukasi kepada masyarakat bahwa demokrasi itu harus sehat, demokrasi itu ya harus berjalan sesuai dengan bagaimana yang diatur dalam undang-undang. Kan ada aturan, menjalankan demokrasi ini ada aturannya, bukan tidak ada. Maka patuhilah aturan agar supaya demokrasi itu berjalan dengan sehat, seperti itu. Sehat, lancar. Ya. Berbicara tentang sinergi Bawaslu dengan lembaga seperti KPU, pemerintah daerah dan aparat keamanan, bagaimana sinerginya? Ya, kalau sinergitas, bicara mengenai sinergitas, tentunya saya selaku ketua dan jajaran pimpinan juga mengapresiasi kepada stakeholder yang sudah terlibat kemarin. Contoh misalnya yang pada pemerintah daerah, kami juga mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya karena pemerintah daerah selalu mendukung, mendukung program kami, baik itu dukungan lewat sarpras, ya, baik itu lewat penganggaran, baik itu lewat jajaran yang kami butuhkan, ya, dan jajaran Pemda yang diperbantukan, ya. Saya memberi apresiasi dan berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah. Dan tentunya untuk dari segi keamanan juga kita melihat bahwa alhamdulillah ya, Kota Mobagu yang sebelum-sebelumnya ya cukup panas sebenarnya untuk pilkada di Kota Mobagu itu cukup panas, tapi kemarin alhamdulillah keadaannya cukup kondusif ya, bahwa ada riak-riak kecil ya seperti itu, karena namanya juga kan kontestasi, pesta demokrasi ya harus ramai, tapi bukan berarti kacau ya kan, seperti itu. Ya kita mengucapkan terima kasih lewat kerja-kerja dari teman-teman pengamanan dalam hal ini yang terlibat, ada kepolisian, ada TNI yang berperan aktif, sangat aktif, bahkan bersama-sama kami, terlebih teman-teman kepolisian yang tergabung lewat Gakumdu, ya sama-sama mengawal proses penanganan pelanggaran pidana yang terjadi kemarin. Saya memberi apresiasi ya kepada teman-teman. Terus juga untuk teman-teman KPU ya kalau teman-teman KPU ini kan kita sebenarnya bagaimana ya, satu rumah ya. Rumah kita adalah rumah penyelenggara, kita hanya beda kamar saja ya kan, seperti itu. Dua lembaga yang punya satu tujuan yang sama. Kita memiliki tujuan yang sama. Ya kan, kita lembaga penyelenggara tentunya kolaborasi kita bukan hanya di masa tahapan, tapi non tahapan ya, karena kita ya kurang lebih satu keluarga lah ya kan. Ya seperti saat ini seperti saat di podcast ya seperti itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, dan cukup kemarin teman-teman KPU itu cukup responsif terhadap apa saja yang kita sampaikan, rekomendasi-rekomendasi yang Bawaslu sampaikan, baik itu di rapat pleno atau pada pelaksanaan di lapangan, ada rekomendasi oleh Bawaslu, teman-teman KPU itu responsif. Saya mengucapkan juga terima kasih, dan saya berharap kolaborasi ini tetap terjaga, bahkan lebih ya,
karena memang ya harus kerjasama. Kalau kerja sendiri-sendiri susah memang, jadi harus kerjasama sehingga pemilu ke depan itu lebih baik lagi. Kembali ke divisi yang Ibu pimpin, apa pencapaian divisi SDMO Datin yang paling membanggakan sejauh ini? Kemarin pada pemilu kita mendapat penghargaan ya untuk SDM. Kita dapat penghargaan pengawasan yang pengawasan logistik ya, dalam bidang pengawasan logistik, karena kan untuk pengawasan logistik itu PIC-nya kita, divisi SDM. Nah, ya alhamdulillah kita mendapat penghargaan ya terbaik satu di Provinsi Sulawesi Utara. Oleh Provinsi Sulawesi Utara diberikan kepada Bawaslu Kota Kotambagu. Itu membuktikan bahwa kami bekerja, bahwa kami turun dan benar-benar memastikan proses tahapan yang akan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan atau KPU yang dalam hal ini stakeholder, para peserta pemilu ya, itu kita kawal, kita awasi dengan baik sehingga ya memberikan output seperti yang tadi, ada penghargaan juga tentunya, terus juga kerja kita yang maksimal juga ya lewat ya koordinasi yang baik lah di tingkat jajaran, karena kalau kurangnya koordinasi memang itu salah satu kendala dalam melaksanakan tugas. Intinya kita bagaimana berkomunikasi dan bagaimana berkoordinasi. Karena memang ada yang bilang bahwasanya masalah itu ketika dikomunikasikan 50%-nya sudah selesai. Sebelum mencari jalan keluar, dikomunikasikan dulu sudah 50%-nya sudah selesai, seperti itu. Termasuk juga kerja keras bersama seluruh jajaran di lapangan. Ya, harus itu. Dan selanjutnya Ibu, apa visi dari divisi ini ke depannya? Kalau visi misi saya entah dalam misalnya divisi SDM ya, kalau saya visi misi secara keseluruhannya, secara kelembagaan juga, tentu saya bagaimana lebih menjaga ya, bagaimana lebih meningkatkan sehingga meningkatkan tugas pengawasan kami sehingga trust publik terhadap badan atau lembaga pengawas ini tetap terjaga ya, karena sampai hari ini lembaga pengawas yang dalam hal ini Bawaslu itu trust publiknya itu masih tinggi dan kami bersyukur terhadap itu. Berarti masyarakat masih percaya terhadap Bawaslu, berarti kami masih diharapkan kehadirannya. Nah, saya punya visi misi untuk Bawaslu Kota Mobagu, bagaimana menjaga marwah itu. Kita masih menjaga trust publik bahwa Bawaslu bekerja untuk mengawal demokrasi, Bawaslu bekerja untuk bagaimana integritas pemilu itu terjaga, bagaimana pemilu yang bermartabat itu bisa terwujud. Seperti itu. Ya, ini cukup luar biasa ya Ibu ya. Sekarang Bu, apa harapan Ibu terhadap generasi muda untuk terlibat sebagai pengawas yang partisipasi? Tentu saya berharap generasi muda ini mau melihat demokrasi kita ya, mau melihat politik ini secara sehat ya, mau terlibat di dalam ya, bagaimana mereka ikut sama-sama mengawal proses demokrasi ya, khususnya yang ada di Kota Mobagu, tentunya lewat pengawasan partisipatif, karena memang peran pemuda ini sangat penting ya, sangat penting menjadi salah satu stakeholder kami dalam pengawasan partisipatif, karena pemuda ini kan punya apa ya, komunitas-komunitas ya, kurang lebih ada OKP ya kan, ada juga organisasi kemasyarakatan lain atau lembaga-lembaga pendidikan kan yang di dalamnya ini kurang lebih kan pemuda-pemuda. Maka kami berharap mendorong untuk mari terlibat bersama dengan kami jajaran Bawaslu untuk bagaimana sama-sama mengawal demokrasi ini dengan baik, mengawal proses pemilihan pemilu atau pemilihan kepala daerah itu dengan baik, sehingga teman-teman pemuda-pemuda ini bisa punya pemahaman terkait dengan demokrasi dan terkait dengan politik itu sendiri. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, penjelasan-penjelasan yang sangat partisipatif dan juga sangat informatif. Teman pemilih,
Demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Semoga memberi wawasan yang baru bagi kita semua dan semakin menguatkan komitmen kita bersama dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan adil. Tetap semangat menjadi pemilih cerdas, jaga persatuan, dan mari membangun demokrasi yang bermartabat. Saya Yanti Balompapung bersama Ibu Yunita Mokodompit dan kru podcast yang bertugas pada hari ini. Mohon pamit undur diri dan jangan lupa terus ikuti kami di kanal YouTube resmi KPU Kota Mobagu dan media-media sosial KPU Kota Mobagu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bumi kota Mobagu kita berdiri teguh menyongsong masa depan penuh semangat yang utuh membawa suara rakyat melangkah bersama untuk demokrasi kita yang lebih baik. Mari bergandeng tangan satukan visi menuju pemilihan yang bersih dan penuh arti.